Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lakukan presensi ya terlebih dahulu. Silahkan open cam-nya yang belum open. Oke, teman-teman, sudah pada tahu ini foto apa? Kucing. Oke ya, kucing. Oke, cat, wonderful. Hari ini kita bahasa Indonesia ya, pakai bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris nanti malam. Oke, teman-teman. Misalnya nih, ada orang yang belum pernah melihat kucing, ya. Misalnya, dia bertanya, kucing itu apa? Kira-kira bagaimana teman-teman menjelaskan ke orang baru itu? Kalau anak-anak nih, anak-anak kecil nanya, apa itu kucing sih? Gimana cara ngejelasinnya? Adalah hewan. Hewan, oke. Hewan kan banyak, belum spesifik. Hewan berkaki 4. Ya, apalagi? Berbulu, apalagi? Hewan mamalia. Makhluk hidup. Mamalia, oke. Manusia pun makhluk hidup ya, oke. Lebih spesifik lagi. Bagus, mamalia bagus, tapi mamalia masih banyak. Mamalia karnivora, Bu. Oke, apalagi? Yang spesifik. Hewan mamalia karnivora bertubuh kecil, Bu. Oke, bertubuh kecil. Oke. Hewan mamalia karnivora bertubuh kecil, ada kucing, anjing juga ada. Nah, jadi gimana cara itu? Lebih spesifik lagi. Kucing mah imut, Bu. Oke. Bagus, ada ini ya. Ada pendapat imut. Lalu bisa dipelihara di rumah atau istilahnya domestik. Iya, tidak buas, Miss. Ya, domestik. Nah, dan boleh dipelihara oleh orang-orang muslim. Nah, jadi kita jelasin sampai spesifik. Kucing itu apa hewan? Hewan masih banyak. Ada jerapah, ada gajah, ada hippo. Hewan berkaki 4. Banyak ya, rata-rata hewan berkaki 4, bukan berkaki 2. Lalu karnivora. Karnivora masih banyak, ada tiger, ada singa. Lalu berukuran kecil, bagus makin spesifik. Tapi masih ada anjing juga nih. Lalu masih ada yang lain-lainnya. Bisa dipelihara di rumah. Nah, baru makin spesifik. Sip, kayak gitu ya, bagus. Kita latihan yang kedua. Yang foto kedua nih. Ayo. Bagi yang suka memacu adrenalin, pasti tahu ya. Apa kira-kira ini? Roller coaster. Roller coaster, oke. Di sini ada yang sudah pernah mencoba menaiki roller coaster? Pernah 3D. Belum? Pernah. TSM, Belum? Bu. Kenapa? Pernah di TSM, Bu. Oh, di TSM pernah. Oke. Dian ya, pernah ya. Oke. Oke, coba. Misalnya nih, tapi teman-teman yang sudah belum pernah mencoba, apakah sudah pernah lihat di dunia nyata? Udah ya. Oke. Wonderful. Oke, caranya gimana nih? Misalnya ada orang yang belum pernah melihat roller coaster. Terus mereka nanya, siapa tahu dia misalnya orang belum pernah ke mall ya, atau belum pernah ke taman ya kayak Dufan semacam itu. Dia nanya, roller coaster tuh apa sih? Teman-teman ngejelasinnya gimana coba? Yuk. Meluncur Wahana hiburan outdoor yang punya Wahana permainan yang seperti apa? Wahana permainan. Kelihatan 360 derajat, Bu. Oke, wahana permainan yang bla bla bla. Ada yang bilang yang meluncur, ada yang bilang yang menakutkan. Ada apa, Amaman, yang 360 derajat tuh? Tanyakannya, Bu. Nah, oh ya. Yang itu ya, tanyakan ya, Bu. memutar hingga 360 derajat ya. Oke ya. Oke. Itu salah satunya. Tapi belum, kurang spesifik nih. Kita tanya yang udah pernah nyobain. Ayo, Agian, bagaimana rasanya mencoba putar
roller coaster di TSM atau bagaimana nih kalau teman-teman yang lain baru mencoba, kira-kira perasaannya akan seperti apa? Mana yang ekstrim? Rasanya kejutan Bu. Degan. Oke, apalagi dong? Maunya cuma deg-degan. Kejutan Bu. Oke, Simbolnya Yang ekstrim, Bu. oke ya, wonderful. Memacu adrenalin gitu ya, karena ini wahana ekstrim seperti itu. Oke, bagus. Nah, jadi hari ini kita akan belajar ya teman-teman, suatu teks yang fungsinya untuk menjelaskan sesuatu, memberi kita informasi yang tadinya kita nggak tahu menjadi tahu. Apa teks itu teman-teman? Coba lihat di buku catatan kalian. Materi pertama kelas awal bahasa Indonesia apa? Ayo, dijelaskan di MPLS online. Teks tentang hasil laporan observasi bukan Bu? Oke, bagus. Itu siapa? Agian sama Amoman ya? Yang lain gimana? Sip, bagus Teh Helvi. Nah, sambil yang lain mencari, benar kata teman-teman yang tadi sudah menjawab, yaitu teks laporan hasil observasi. Oke, wonderful. Nah, kita akan singkat menjadi LHO ya. Silakan ditulis judulnya. Materi hari ini, laporan hasil observasi. Dan tentunya pada hari ini sambil kalian menulis judulnya, pada hari ini kita akan fokus ke 3 hal, sorry. Tujuan utama di pertemuan hari ini. Silahkan ditulis. Ya, tujuan pembelajaran pertemuan kelas tanggal 28 Juli. Yang pertama adalah, ya sudah ditulis, pengertian. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, ciri-ciri. Yang keempat, mengidentifikasi teks LHO atau laporan hasil observasi. Kita akan lanjut ke yang pertama, pengertian dari laporan hasil observasi. Mohon untuk tidak dicatat dulu. Mohon untuk tidak dicatat dulu karena akan dijelaskan terlebih dahulu ya. Oke. Sebentar. Oke, di sini Ibu akan tampilkan kata kunci dari laporan hasil observasi. Oke, jangan dicatat dulu ya, dijelaskan dulu. Oke, teman-teman, di sini ada kata laporan hasil observasi. Di sini teman-teman observasi. Ada yang udah pernah dengar kata observasi? pernah, Miss. Udah pernah. Oke, bagus. Yang lain berarti belum ya? Oke. Nah, observasi itu adalah pengamatan. Pengamatan atau penelitian ya Bu ya? Ya, semacam itu, betul. Jadi, laporan hasil observasi itu isinya adalah hasil pengamatan. Kita mengamati, mempelajari, meneliti, baru ditulis di teks tersebut ya. Jadi, itu tuh LHO ini adalah hasil pembelajaran ya. Jadi orang-orang yang nulis tuh udah belajar, baru ditulis di teks. Nah, kalau orangnya belum belajar, udah tiba-tiba nulis teks, itu tidak bisa kita tuliskan sebagai laporan hasil observasi. Yang kedua adalah berdasarkan fakta. Ayo, fakta itu apa? Kenyataan, Miss. Kenyataan. Oke. Pernah dengar opini? Pernah. Ini atau Oke, apa sih? Opini apa objek? Pikir. objek gitu ya? Nah, Pikiran. opini. Nah, pikiran, betul tadi jawabannya Teh Cici ya. Oke, dan Teh Helvi. Oke, opini itu lebih kepada pendapat, pikiran, lalu lebih kepada perkiraan, estimasi gitu ya.
Misalnya kemarin World Cup pertandingannya belum dimulai, ada estimasi skor, itu opini ya. Jadi belum terjadi, kita kira-kira. Nah gitu. Apakah opini itu salah? Pasti salah? Enggak. Opini bisa jadi benar kalau nanti udah terbukti gitu ya. Jadi fakta itu kenyataan. Opini berarti tidak nyata? Enggak ya, enggak gitu. Oke, yang tidak nyata biasanya kalau berita kita omongin sebagai hoax ya. Hoax. Betul. Jadi yang pertama berdasarkan pengamatan. Yang kedua Berdasarkan fakta. bagus. Yang ketiga disusun secara sistematis. Ayo, sistematis itu apa? Berurutan atau teratur, Miss. Ibu. Oke, berurutan atau teratur. Bagus, Teh Elvi. Terima kasih jawabannya. Misalnya nih tadi apa namanya tentang kucing, ya, tentang kucing atau misalnya tentang apa sih namanya tanaman. Kita jelaskan seperti ini ya. Yang pertama, batang tumbuh ke atas. Lalu yang kedua, akar merambat ke tanah. Biji berkecambah. Lalu urutan ketiga adalah apa namanya keluar tumbuh bunga yang akan menjadi buah. Oke, lihat teman-teman urutan pertumbuhan tanaman. Apakah ini berurutan atau ngacak? Tidak berurut. Ya, Tidak. Jadi apakah ini sistematis atau enggak? Tidak. Tidak sistematis. Betul. Jadi harusnya jadi teks laporan hasil observasi itu harus berurutan ya. Jadi mulai dari biji. Aya katingali guru na ngomong iman kan Ustaz ya itu. Oke, kita mute dulu ya. Oke, jadi mulai dari biji, baru mulai ke akar, baru ke batang, baru tumbuh bunga yang akan menjadi buah seperti itu ya. Ingat, sistematis itu berurutan. Lalu menjelaskan objek. Objek itu apa sih? Suatu hal. Lain. Objek suatu hal atau perkara, Bu. Kayak kita, Miss, objeknya kayak suatu apa sih? objek itu Objek sesuatu itu yang menjadi pokok pembicaraan, Bu. Yang menjadi pokok pembicaraan. Oke. Ada yang bilang suatu hal, ada yang bilang perkara. Objek itu kayak kita ya, menjadi pokok pembicaraan. Wait a minute. Pokok pembicaraan bukannya topik ya? Lebih ke topik. Ini, nah objek itu lebih kepada, ya benar, pembicaraannya tapi berupa apa? Objek. Atau lebih kepada benda. Benda gitu, Bu. Nah iya, kalau di sini seperti itu. Karena ada yang namanya konsep. Oke, konsep itu apa sih? Dia tuh kayak lebih ide, gagasan. Jadi kita nggak bisa lihat, nggak bisa sentuh. Misalnya ini ada teks laporan hasil observasi mengenai gelas plastik. Itu adalah objek. Oke. Ya. Tapi ada teks laporan hasil observasi mengenai mental illness. Itu objek atau konsep? objek. Mental illness. Mental. Kita bisa sentuh nggak, Teh? Kita bisa sentuh, bisa lihat tidak? Miss, boleh diulang nggak? Nah, oke, diulang ya. Jadi objek itu lebih kepada benda. Jadi kita bisa lihat, bisa sentuh, bisa raba. Seperti misalnya gelas plastik atau kucing atau roller coaster, ada bendanya ya, kita bisa naik. Kalau konsep itu lebih kepada ide atau gagasan ya. Misalnya mental illness, penyakit kan kita nggak bisa pegang. Ya, betul. Itu Kalau konsep. bisa dirasakan ya sama Ya. perilaku. Seperti itu. Oke, Ibu akan sebutkan dan kalian coba bilang objek atau konsep ya. Oke. Boneka, objek atau konsep? Objek. Objek. Bagus. Lalu ini lanjut ke selanjutnya ya. Oke, lanjut ke objektif teman-teman. Tahu objektif nggak? Enggak, Miss. Belum tahu? Oke.
Yang lainnya, ada pernah dengar nggak objektif sama subjektif? Sifat atau pandangan, Bu? Dua pandangan keadaan yang berdasarkan Sifat atau pandangan, Bu? Pandangan, oke. Oke, sip. Iya. Dasarkan pada pandangan, Bu. Sudut pandang ya, oke. Apakah maksudnya pandangan melihat dengan mata? Enggak ya, ini maksudnya pikiran ya. Sudut pandang itu lebih ke mindset. Nah, subjektif itu dia ada pengaruh pribadinya. Subjektif itu ada pengaruh pribadi. Objektif itu dia netral, istilah nama gitu ya. Netral atau dia itu tidak berpihak pada apapun ya, tidak berpihak pada apapun atau netral. Misalnya nih, misalnya siapa ya? Misalnya Teh Yuridatan mau menulis laporan hasil observasi tentang online driver kemarin ya. Karena beliau berprofesi sebagai online driver, ya, di teks laporan hasil observasi itu, laporan-laporan negatif tentang online driver dihapus semua. Karena aku pengen online driver itu positif di mata dunia gitu. Jadi data-data yang pengamatan negatif yang didapatkan itu dihapus semua dari teks laporan hasil observasinya. Apakah itu objektif? Enggak ya, subjektif karena ada pengaruh pribadi gitu. Contoh aja Teh ya, jangan diambil ke hati. Misalnya kita mau menulis tentang presiden di Indonesia, ya, jumlah presiden di Indonesia secara keseluruhan, ya. Karena kita benci banget sama yang sekarang, jadi kita tulis di hasil observasinya yang jelek-jelek aja, yang bagusnya diabaikan. Itu subjektif, ada pengaruh pribadi. Sebaliknya gitu, misalnya nih kita mau menulis teks tentang misalnya pabrik, sebagai buruh pabrik misalnya kita pengen nanti siapa tahu bos aku baca teks ini, aku pengen dipromosiin. Jadi ditulislah yang bagus-bagus aja, yang jeleknya nggak ditulis. Nah, ya ada pengaruh pribadi, itu subjektif. Harus objektif itu netral, tidak berpihak. Kalau pengamatannya hasilnya tidak bagus, tulis apa adanya, itu objektif. Nah, itulah ya. Oke. Sekarang boleh ditulis. Ya, silahkan. Judulnya adalah pengertian LHO. Ini poin-poinnya ya. Lanjut kita ke pengertian uninya, fullnya. Mana ya tadi udah dipersiapkan. Oke. Nah, teman-teman bagi yang ingin belajar di rumah, ini bisa buka modul yang ini ya. Untuk materi laporan hasil observasi. Oke, kita akan coba lihat dulu pengertian dari modul ya, karena kita lihat versi modul karena biasanya kalau lagi ada ujian atau apapun dia ngambil versi yang ini. Oke, pengertian teks laporan hasil observasi. Ibu ingin dari siapa namanya? Teh Amel, gimana? Teh Amel bisa melihat ininya, teksnya? Halo. Mel. Oke, ganti orang ya. Siapa ya? Teh Yuridatan? Bisa terlihat? Ya. Oke, boleh mohon bantuannya untuk membaca paragraf pertama pengertian. Dilanjut oleh Teh Rusni paragraf kedua. Oke, siap-siap ya? Baik. Oke, silakan Teh Yuridatan paragraf pertamanya mohon dibaca. Pengertian teks laporan hasil observasi dalam kurung LHO. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang menghadirkan informasi tentang suatu hal secara apa adanya, lalu dikelompokkan dan dianalisis secara sistematik sehingga dapat menjelaskan suatu hal secara rinci dan dari sudut pandang
keilmuan. Keilmuan. Oke, terima kasih Teh. Lanjut Teh Rusni kedua. Ini berisi hasil observasi dan analisis secara sistematis. Laporan hasil observasi bisa berupa hasil riset mendalam tentang suatu benda, tumbuhan, hewan, konsep, atau ekosistem tertentu. Teks laporan hasil observasi biasanya berisi dengan fakta-fakta yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Oke, sip, terima kasih ya. Nah, poin-poin tadi itu disebutkan lagi di sini. Ya, teks yang menghadirkan informasi. Nah, ini dia kata kuncinya ya. Nih, kita highlight. Informasi. Apalagi kata kuncinya? Secara apa adanya. Tadi apa adanya apa tuh? Maksudnya secara... Bukan fakta. Objektif. Yes. Objektif. Nah, secara apa adanya, nggak dibuat-buat, nggak ada berhak manapun. Oke. Lalu apa lagi nih? Kata kuncinya? Secara sistematis. Sistematis. Sip. Dikelompokkan dan analisis secara sistematis. Apalagi kata kuncinya? Dua lagi. Secara rinci. Secara rinci. Oke. Sudut pandang keilmuan. Bagus, sudut pandang keilmuan. Sudut pandang keilmuan ini termasuk ke poin keberapa? Berdasarkan fakta. Oke, poin kedua dan poin pertama, ya. Poin pertama juga, kayak misalnya nih, jadi nggak gini ya teman-teman, nggak semua fakta itu ilmiah ya, nggak semua ilmiah itu pasti fakta, tapi nggak semua fakta itu ilmiah. Apa contohnya? Misalnya artis A selingkuh sama artis B, fakta bukan? Fakta, tapi apakah ilmiah? Enggak ya. Oke. Nah, gitu ya. Jadi nggak semua ilmiah itu, nggak semua fakta itu ilmiah. Ini dia kata kuncinya ya. Oke. Yang kedua, apalagi nih? Teks ini berisi hasil observasi. Apalagi ayo kata kuncinya? Secara sistematis di situ, Miss. Oke, bagus. Analisis secara sistematis. Berisi dengan fakta. Observasi. Bagus, loncat ke sini ya, Gian. Berisi dengan fakta-fakta, apalagi yang di atas. Riset. Hasil riset, oke. Hasil riset atau pengamatan atau pembelajaran, bagus. Hasil riset kita mendalam ya. Tentang Suatu benda. Benda, tumbuhan, hewan. Ya, benda, tumbuhan, hewan. Ini apa? Objek. Objek, bagus, objek. Sedangkan ekosistem dia masuknya ke Subjek. konsep. Karena ekosistem kita nggak bisa, Nggak bisa. ekosistem tuh nggak bisa disentuh, bukan benda, fenomena ya, fenomena ekosistem alam. Oke, sip, seperti itu. Lalu satu lagi di bagian akhir. Secara ilmiah. Bagus. Bisa dibuktikan, Bu. Dibuktikan secara ilmiah. Ayo, kalau bisa dibuktikan secara ilmiah, termasuk poin keberapa? Berdasarkan fakta. Yes, berdasarkan fakta. Fakta itu bisa dibuktikan. Nah, boleh silahkan ditulis untuk pengertian ini. Dan kalau mau digaris bawahi di buku kalian, ininya apanya? Kata kuncinya silahkan. Oke, tujuan teks laporan hasil observasi silahkan dibacakan oleh Teh Grisela. Tujuan teks laporan hasil observasi. Tujuan teks laporan observasi adalah untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis dengan memperinci, mengklarifikasi, dan memberi informasi faktual tentang orang, hewan, objek, atau fenomena. Oke, terima kasih. Kita lihat kata kuncinya berdasarkan poin-poin tadi. Apa kata kunci pertama? Objek atau situasi. Jangan lupa kata kerjanya, jangan lupa aktivitasnya. Ini ya, jangan lupa. Informasi, Bu. Oke, Memberikan bagus. informasi Tentang suatu objek. Nah, in lalu
investigasi atau penelitian. Oke, Jabatan investigasi penelitian. bagus, Secara bagus. sistematis. Oke. Nah, jadi ini syaratnya ya teman-teman. Jangan pernah menulis di teks laporan observasi kalau cuma asumsi. Ya. Jangan Harus pernah. sesuai fakta. Betul. Jadi harus berdasarkan fakta ya. betul, iya benar. Jangan pernah tulis kalau hanya asumsi ya seperti itu. Biasanya kalau teks laporan hasil observasinya udah sensitif, kayak tentang kemiskinan atau tentang mental illness, tentang ekosistem, itu udah mulai kadang-kadang banyak yang menyisipkan yang bukan termasuk penelitian gitu ya. Oke, lalu apalagi ada 4 ya, ada 4 kata kunci. Tadi ada 4 poin. Apalagi teman-teman? Memberi informasi fakta tentang orang. Bisa enggak? Oke. Bisa. Tapi ini melompati satu satu kata kunci. Satu lagi, sebelum ini ada. Jangan memperinci. Memklarifikasi. Oke, bagus. Oke. Di sini ada kata memperinci. Apa itu memperinci? Disusun secara Terperinci di ini secara detail. Tapi bilang susun ya. Ada yang bilang detail ya. Oke, ada yang memperjelas. Bagus. Ada kata kuncinya, detail atau memperjelas. Kayak tadi. Ya. Tentang kucing, kita memperjelas terus sampai informasi tersebut tidak mewakili hewan lain kecuali kucing itu, memperjelas. Kalau mengklasifikasi apa? Mengklasifikasi. Menjelaskan, Bu. Hampir ya, bisa jadi, tapi spesifiknya bukan menjelaskan. mengkategorikan. Mengkategorikan, yes, itu betul. Atau sebahasa Mengelompokkan. iya, mengelompokkan. Terima kasih Teh. Sip. Mengklasifikasikan, mengkategorikan atau mengelompokkan. Betul ya. Menyusun bukan, Bu? Masuk nggak, Bu? Menyusun, Bu? Penyusunan gitu. Maksudnya gimana nih? Karena kalau menyusun kan dia macam-macam ya, bisa Penyusunan menyusun bersistem ya. sistem ya, sistematis gitu ya. Kalau ini lebih kepada mengelompokkan, misalnya kayak kucing, kita juga jelas. Pengelompokan atau golongan ya berarti ya. Jadi kucing kita kelompokkan sebagai, kucing kan makhluk hidup, tapi itu kelompoknya masih luas. Kita kelompokin lagi jadi hewan. Dari hewan kita kelompokin lagi jadi berkaki 4. Kita kelompokin lagi jadi mamalia, kelompokin lagi jadi karnivora gitu. Jadi itu lebih kepada apa namanya? Dia itu yang kita bicarakan itu jenisnya apa sih gitu. Nah gitu ya, betul. Kayak misalnya tentang buah, tentang mangga, ya dari pohon mangga. Kita berarti mengelompokkan pohon mangga ini secara bahasa Latinnya adalah ini, nah, cara seperti itu. Gitu. Lalu memberi informasi, udah tahu ya, memberi informasi, oke. Nah silahkan boleh ditulis tentang tujuannya di buku kalian, dan boleh juga ditulis penjelasan tentang kata-kata tertentunya. Tadi memperinci, kalian kasih penjelasan memperinci itu apa sih, mengklasifikasi itu apa sih, nah gitu. Nah, dari nanti ditulisnya. Kenapa Gian? Yang kata jangan. Enggak. Sekarang aja nggak apa-apa, dikasih waktu kok. Ini kita sampai jam 5 lebih sedikit ya. Nanti kita akan coba kerjakan teks bareng-bareng di kelas dan akan dikasih. Oh, ngilang. Oke. Bu. Gimana sekarang?
Oke. Kita akan coba kerjakan latihan bareng-bareng di Zoom ini supaya nanti ketika dikasih tugas akan paham ya. Tugasnya itu dikirimkan melalui email seperti minggu lalu kelas yang ikutan kelas malam udah tahu ya. Mau nanya, Oh, boleh silahkan. yang dikirim ke email yang tujuan teks laporan ini di screenshot gitu. Enggak. Nanti kan ada tugas. Jadi yang dikirim di email adalah tugasnya sekaligus ciri-cirinya. Yang dicatat di Zoom nggak usah, karena kan Ibu udah tahu kalian udah mencatat gitu. Yang nanti ciri-cirinya kan karena kita waktunya mau habis, ciri-cirinya tidak akan ditulis langsung di Zoom, tapi kalian screenshot terlebih dahulu dan tulis masing-masing. Nah, ini catatannya itu yang kalian kirim ke email bersamaan dengan tugas yang akan dikirimkan. Gitu. Iya. Makasih. Oke, terima kasih kembali. Kita lanjut ke ciri-ciri. Kita nggak langsung ke buku modul dulu, tetapi kita akan melihat poin-poinnya lagi. Kenapa sih poin-poinnya lagi? Supaya, kan kalau di modul tuh paragraf panjang ya. Jadi kadang suka kemana-mana gitu pengertian kita. Jadi kita melihat poin-poinnya terlebih dahulu supaya kita paham. Nah, banyak banget teks di negara ini, dunia ini. Ada LHO, ada surat lamaran kemarin malam, minggu lalu kita pelajari. Nanti kita akan pelajari teks deskripsi, teks sejarah, teks berita, dan segala macam. Bagaimana cara membedakan teks LHO dengan teks yang lain? Pertama-tama, ingat yang dibahas adalah Objek atau konsep. objek atau konsep. Betul, kalau yang dibahas adalah pengalaman pribadi, perjalanan keluargaku, perjalanan ke liburan ke Yogyakarta, atau aksi demonstrasi pada tanggal sekian, itu bukan LHO ya. Dan sifatnya umum. Ingat, umum. Oke, teman-teman. Di sini Ibu akan tuliskan 2 judul teks berbeda. Yang pertama adalah perumahan. Yang kedua adalah perumahan Ibu Dian. Yang mana yang teks laporan hasil observasi yang pertama atau yang kedua? Perumahan, Bu. Perumahan Ibu Dian. Oke, apalagi pendapat Ibu? Masih berpikir yang lain ya? Perumahan Ibu Dian. Perumahan Ibu Dian, oke. Observasi. Masih berpikir ya? Oke. Pak Maman, kenapa perumahan? Kenapa jawabannya perumahan? Karena ada ininya, Bu, faktanya, bangunannya gitu kan. Berarti yang Ibu Dian nggak ada bangunannya? Yang Ibu Dian, dia ada sama juga sih sebenarnya, Bu. Cuma Sama-sama ada bangunan, Bu. iya, oke. Jadi betul ya, sebenarnya jawabannya betul ya. Perumahan, cuma alasannya bukan itu. Nah, perumahan betul jawabannya. Yang teman-teman, terima kasih atas jawabannya, luar biasa. Semua dari proses berpikir. Untuk teks laporan hasil observasi itu adalah perumahan. Sedangkan perumahan Ibu Dian itu adalah teks deskripsi atau recount. Kenapa? Karena lihat sifatnya apa? Ya, kalau perumahan dia ada objek dan terkonsep gitu ya, Bu ya. Nah, jadi perumahan itu adalah objek umum. Kita menjelaskan perumahan pada umumnya di Indonesia, di dunia perumahan tuh kayak apa sih? Tapi kalau perumahan Ibu Dian, kita hanya menjelaskan satu perumahan tentang Ibu Dian. Nah, jadi alasannya itu ya, tadi udah bener jawabannya, hanya alasannya adalah perumahan itu sifatnya umum, menjelaskan semuanya. Oke, jadi LHO ini harus umum ya teman-teman. Kalau tentang kucing, menjelaskan kucing pada umumnya. Jangan kucingku, jangan kucing tetangga, jangan kucing yang ini ya, seperti itu. Coba lagi, ingat objek umum atau konsep umum ya. Oke, kita coba tes seperti ini. Tanaman, bunga anggrek.
Lalu bunga anggrek yang kubeli di pasar baru. Silahkan yang teks laporan hasil observasi yang apa? Bunga anggrek. Bunga pasar baru. Oke. Oke, sip. Masih alhamdulillah sudah ada yang sudah mulai banyak yang jawab bunga anggrek ya, tapi masih ada yang menjawab bunga anggrek yang kubeli di pasar baru. Oke. Jawabannya teman-teman adalah bunga anggrek. Kenapa bunga anggrek yang kubeli di pasar baru itu bukan laporan hasil observasi? Ini bukan ya, karena dia ini khusus, nggak umum. Ingat, teks laporan hasil observasi adalah menjelaskan suatu objek pada umumnya. Jadi kita mau menjelaskan bunga anggrek di banyak tempat, bukan hanya bunga anggrek di satu tempat. Kalau bunga anggrek yang aku beli di pasar baru itu cuma menjelaskan satu bunga anggrek itu, tidak mewakili. Aja ya, Bu, ya. Betul, tidak mewakili bunga anggrek pada umumnya. Ingat, kita menjelaskan pada umumnya. Misalnya kita menjelaskan tentang manusia. Berarti kita harus menjelaskan manusia pada umumnya itu seperti apa. Manusia adalah makhluk hidup, Homo sapiens. Kita jelaskan, manusia itu memiliki 2 tangan, 10 jari, 2 kaki, dan 10 jari kaki, memiliki badan dan kaki dan memiliki kepala dan fitur wajah sebagainya. Itu umum. Tapi kalau manusia yang kutemui tadi malam. Ini bukan, karena hanya 1 orang. Oke ya, betul. Nih sekarang. Ayah, tentang ayah. Lalu, ayahku Budi. Ayo, yang mana? Ayah. Ayah. Karena umum. Ayah. Oke. Bukan ayahku Budi? Bukan. Kenapa bukan? Ayahku ada. Karena kan satu ayah tidak umum. Oke, bagus ya. Nah, jadi bagaimana teks laporan hasil observasi yang berjudul ayah? Ayah adalah ya seseorang yang memiliki peran sebagai orang tua. Tugas utama ia adalah menafkahi keluarga. Nah, ingat ini umumnya ya, umumnya ayah menafkahi keluarga. Coba nih, ayahku Budi ya adalah orang tuaku. Ia menafkahi keluarga, tetapi ia juga membantu ibu di rumah. Nah, ia bertubuh kecil dan memiliki jenggot dan lain sebagainya. Oke ya. Nah, ini ia bertubuh kecil, memiliki jenggot, menafkahi keluarga, tapi juga membantu ibu di rumah. Itu cuma ayahnya Budi doang. Mungkin ada ayah lain yang seperti Budi, tapi ini spesifik kita ngomongin ke ayahku Budi. Oke ya? Alhamdulillah. Oke, paham ya? Ini sempat. Kenapa ibu agak panjang di sini? Karena tadi sempat ada perbedaan pendapat ya. Jadi agak panjang penjelasannya. Sekarang udah sama ya. Pokoknya umum. Oke, kita sebelum lanjut kita cek lagi sebentar ya. Apa ya? Ini, perjalananku ke pantai. Lalu pantai di Indonesia. Silahkan pilih yang teks laporan hasil observasi. Pantai di Indonesia. Pantai di Indonesia. Oke, pantai di Indonesia. Bagus. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Oke, sebentar. Apa ya? Kunjungan ke Museum Asia Afrika. Lalu, kunjungan ke museum. Museum yang mana? Museum. Iya, semakin umum semakin bagus. Oke, bagus seperti itu ya. Nah, itu udah paham teman-teman, alhamdulillah. Lalu selanjutnya adalah berdasarkan apa? Fakta udah tahu ya. Cara sudut pandangnya apa? Cara berpikirnya adalah ilmiah.
Bagus. Ingat ya, tidak ilmiah pasti fakta, tapi tidak semua fakta adalah ilmiah. Ilmiah. Betul. Cara penyajiannya apa? Sistematis, harus berurutan. Kalau mau menjelaskan tentang proses perkembangan manusia, jangan dari dewasa terus bayi terus remaja, ngacak dari bayi dulu, baru ke remaja, baru ke dewasa. Bahasanya gimana? Objektif ya, apa adanya. Jangan karena kita sangat membenci manusia, jadi penjelasannya adalah menggunakan bahasa-bahasa yang tidak diperlukan. Oke, seperti itu ya. Oke, nah ini adalah poin-poin dari WHO. Ciri-ciri. Nah, ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Oke, ini boleh di screenshot. Kita nggak ada waktu lagi untuk mencatat. Silakan screenshot. Sudah. Sudah, Miss. Sudah, oke. Sudah? Rame-rame. Sudah semua ya? Sudah. Oke, sip. Kita akan lanjut ke sini. Ini langsung saja kita highlight ininya ya. Kata kuncinya. Nih, isi yang dibahas tentang objek konsep. Bersifat umum tuh. Menjelaskan ciri umum semua. Berkategori kelompok. Dari sudut pandang ilmu. Objek Secara atau hal yang dibahas bagus secara sistematis, Objek. merinci bagian-bagiannya, objektif, memerinci objek atau hal secara sistematis dari sudut pandang ilmu. Ini udah ya, oke. Ya. Silahkan di screenshot untuk dicatat nantinya. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ini nggak usah, ini nggak usah, ini nggak usah. Langsung ke nomor 1 ya. Tapi jangan lupa tulis judulnya. Nah, nih, biar Oke. Oh ya, ada yang kelupaan, ini ada checklist ciri-ciri ya. Ini juga silahkan di screenshot sebentar. Itu ada 5 poin ya? 5 poin ya? Iya, Oke. Iya. Silahkan juga di screenshot ini. Jadi kita nanti hari ini berlatih untuk mengidentifikasi teks laporan hasil observasi. Nah, apakah dia termasuk teks laporan hasil observasi atau tidak, itu dilihat dari ciri-cirinya salah satunya. Silahkan di screenshot, lalu kita akan gunakan ini, ciri-ciri ini untuk mengidentifikasi teks yang selanjutnya. Kupu-kupu merupakan serangga yang termasuk ke dalam ordo Lepidoptera. Hewan ini memiliki tubuh yang terdiri atas kepala, dada, dan perut, serta memiliki 2 pasang sayap yang umumnya berwarna cerah. Kupu-kupu hidup di berbagai daerah yang memiliki tumbuhan berbunga karena nektar bunga menjadi sumber makanannya. Selain berperan sebagai penyerbuk tanaman, kupu-kupu juga mengalami metamorfosis sempurna yang terdiri atas tahap telur, larva, pupa, dan imago. Oke, sudah ya. Oke, terima kasih Teh. Lanjut ke Teh Dinda untuk liburan ke pantai. Silahkan dibacakan. Minggu lalu saya berkeluarga pada pagi. Wih, suaranya patah-patah. Pemandangan kita sih pada liburan berikutnya. Oke, terima kasih Teh. Mungkin nggak terlalu terdengar ya, karena patah-patah, nggak apa-apa. Teman-teman bisa melihat sendiri ya untuk teksnya. Oke, silahkan kita coba ke checklist. Tadi cuma di screenshot aja ya. Kita coba lihat nih. Kita coba lihat checklist dari yang tadi kita screenshot. Oke, yang mana yang menjelaskan objek secara umum? Kupu-kupu atau liburan ke pantai? Kupu-kupu. Oke. Lalu teks mana yang berisi pendapat atau perasaan penulis? Liburan ke pantai. Oke. Pendapat dan perasaan penulis itu objektif atau subjektif? Subjektif. Oke, subjektif ya, ada pengaruh diri. Nah, lalu apakah kedua teks sama-sama menyampaikan fakta? Tidak.
Iya. Fakta. Ya. Iya, fakta. Oke, Iya, sip. tapi Ada yang di bilang fakta tidak, dan- ada yang bilang iya ya. Oke. Ingat, ini sama-sama fakta ya. Ini beneran kupu-kupu, ini beneran fakta liburannya Liburan. dia. Tapi salah satunya ada yang ada yang nggak ilmiah. Nah, Iya. salah satunya ada yang nggak ilmiah. Yang mana yang tidak ilmiah? Liburan. Ke pantai. Oke, bagus. Nah, jangan tergoda fakta ya teman-teman. Fakta itu LHO, tapi itu hanya salah satu dari syaratnya. Dia fakta doang, belum tentu memenuhi dia itu LHO. Kita harus lihat ciri-ciri yang lain gitu. Oke, nah di sini lalu ketika kita mengisi checklist ciri-cirinya, berarti yang LHO yang mana? Kupu-kupu atau liburan ke kupu-kupu. pantai? Kupu-kupu. Kupu-kupu, jelas. Kenapa kupu-kupu? Berdasarkan Menjelaskan. memberi informasi, berdasarkan hasil pengamatan, Bu. Selain itu apa? Menjelaskan Poin objek, yang lain. menjelaskan objek secara jelas dan berdasarkan fakta. Objektif. Berdasarkan kenyataan, ilmiah, lalu objektif juga ya. Betul, tidak ada perasaan penulis di sini, nggak ada pengaruh pribadi di sini. Itu adalah teks laporan hasil observasi. Bagus ya. Nah lalu di sini Ibu ada teks lagi, tapi ini tidak usah dibacakan ya. Silahkan tentukan sendiri. Kita latihan supaya bisa nanti mengerjakan tugasnya sendiri. Ini silahkan tinggal diisi checklistnya ya. Ini mungkin Ibu taruh di sini ya, di teks mangrove. Nih, ingat-ingat tadi teksnya seperti apa. Diisi checklistnya, menjelaskan objek secara umum. Teks 1, iya atau tidak. Teks 2, iya atau tidak. Tolong screenshot teks yang menjadi tugas pada hari ini. Mana ini? Perintah tugasnya adalah identifikasi ciri-ciri teks di bawah ini dan apakah mereka termasuk teks laporan hasil observasi atau tidak. Oke ya, itu adalah perintah umumnya. Ada 3 teks. Ini waktunya agak panjang ya, jadi nggak hari ini, bukan deadline-nya. Jadi kalau nggak selesai hari ini, oke. Tugas ya. Silahkan di screenshot ini. Kayak tadi, pakai tabel ciri-ciri itu di checklist. Terus ada pertanyaan yang perlu dijawab. Nanti dikirimin ke Google ini. Ya, ke email kayak kemarin. Ini teks 3, silahkan. Oke, ini tadi ya. Ini just in case ada yang ketinggalan, ini tadi ya. Tadi kan Gian nanya siapa tahu ada yang ketinggalan. Menjawab ini, jadi tadi 3 teks itu dicek di checklist. Apakah ia menjelaskan objek secara umum atau enggak gitu ya.